Shalom, salam damai umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat kembali mengikuti bersama dalam belajar dan memahami sekolah Sabat secara harian. Tema utama kita adalah tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Isnin 3 Oktober. Ditipu oleh ular. Ayat bacaan di dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga 7. Apakah kriteria yang Hawa gunakan untuk memilih di antara firman Tuhan dan kata-kata ular itu? Kejadian 3 adalah salah satu contoh paling jelas tentang psikologi godaan. Tuhan telah memberi amaran kepada Adam dan Hawa bahwa jika mereka makan daripada buah larangan, mereka pasti akan mati. Ayat Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dengan mengambil bentuk seekor ular, setan menggunakan beberapa strategi retorik untuk memperdayakan Hawa ke dalam dosa. Pertama, dia merujuk secara umum larangan keras Tuhan itu. Dia bertanya kepadanya, "Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kejadian 3 ayat 1. Hawa berhujah balas bahwa larangan itu hanya berkenan dengan pokok tertentu itu. Karena jika mereka makan daripadanya atau menyentuhnya, mereka akan mati. Kemudian, setan menyanggahkan kenyataan Tuhan. Dia menyatakan dengan tegas, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Kejadian 3 ayat 4. Akhirnya, Satan menuduh Tuhan dengan sengaja menindas pengetahuan penting daripada dia dan suaminya. Si penipu itu berhujah, sebab Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 5. Rasa ingin tahu Hawa itu telah membawanya ke lapangan setan yang memperdayakan. Di sana, dia terpaksa memutuskan sama ada untuk tetap setia kepada perintah Tuhan yang melarang itu atau menerima perdayaan setan yang menggoda. Dengan meragui firman Tuhan, maka dia menggunakan dirinya sendiri. Kaidah empirikal yaitu pemerhatian pribadi untuk memutuskan antara dua pernyataan yang bercanggah. Pertama, dia melihat bahwa dari perspektif pemakanan, buah pohon itu baik untuk dimakan. Kedua, dari sudut pandang estetik, dia melihat bahwa sedap kelihatannya. Ketiga, dari analisis logik, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Oleh itu, dalam pikirannya sendiri, dia pasti mempunyai alasan yang baik untuk mengindahkan kata-kata ular itu dan memakan buah pohon larangan. Malangnya, inilah yang dia lakukan. Sesetengah orang berpendapat bahwa semua bentuk pengetahuan adalah sah, selagi kita mengekalkan yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Tetapi pengalaman tragis Adam dan Hawa di Taman Eden menunjukkan bahwa pengetahuan dengan sendirinya boleh menjadi sangat memudaratkan. Ada beberapa perkara yang sememangnya lebih baik jika kita tidak mengetahuinya. Apakah yang diajarkan oleh kisah ini kepada kita tentang betapa mudahnya untuk merasionalkan dan mewajarkan pilihan berdosa yang kita buat? Ditipu oleh ular. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita, di mana
manusia dengan mudahnya ataupun dengan senang membuat pilihan dengan pikirannya sendiri dan menyatakan bahwa pilihannya adalah pilihan yang baik. Sedangkan itu terkadang adalah untuk membuatnya masuk ke jerat dosa. Pengetahuan itu memang perlu, tapi tidak semua pengetahuan itu baik dan bermanfaat bagi manusia. Terkadang justru ada beberapa pengetahuan yang tidak perlu diketahui. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama-sama. Mana yang harus kita ketahui dan yang mana yang tidak perlu. Mari kita sama-sama pelajari pelajaran ini dan kita bertemu pada besok. Tuhan memberkati.